Tiba seorang laki-laki berkata, A'udzu billahi ta'ala tsumma bi rasulih. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Maknanya laki-laki itu merasa tidak mungkin beliau membalas, mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berlindung kepada Allah dan kepada Rasul daripada membalas, mencambuk Rasulullah. Rasulullah kemudian beliau bersabda, Adzin minni. Mendekatlah denganku, kata Rasulullah. Hatta danamin. Sehingga laki-laki itu mendekat dengan Rasulullah. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadai wa nawwalahu sud. Lalu Rasulullah duduk di hadapan laki-laki tersebut, kemudian beliau mengambil pecut tadi atau cambuk tadi. Waqal, dan beliau bersabda, khud bijaldatik faksi minni. Ambillah cambuk ini, maka kisaslah saya, kata Rasulullah. Artinya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita masih mengkaji tentang kezaliman. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, Haddasana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Qal, beliau Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Kana rajulum minal muhajirin lahu hajatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang beliau termasuk kelompok muhajirin. Beliau punya keperluan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arada ayyalqahu ala khalaq. Maka untuk menyampaikan keperluan tersebut, beliau ingin menjumpai Rasulullah dalam keadaan sendiri sehingga beliau bisa menyampaikan keperluannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil askari bil batha. Ketika itu Rasulullah sedang di dalam rombongan tentara di tempat yang namanya Batha. Wa kana yaji'u minal lail fayatufu hatta idza kana fi wajhi sub raja'a fa shalla salatal ghada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam tiba beliau meronda sampai hampir waktu subuh. Baru kemudian beliau kembali, kemudian beliau salat subuh. Fahabasahu tawafu dzata lailah hatta asbaha. Pada satu malam Rasulullah tertahan oleh orang-orang yang meronda sampai waktu subuh.
Ketika waktu subuh sudah tiba, falamma istawa ala rahilatihi arada lahur rajul. Jika Rasulullah sudah berada di atas kendaraannya, ingin kembali melaksanakan salat subuh, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki. Beliau laki-laki itu fa'akhadha bi khitami naqati. Beliau langsung memegang kekang tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, li ilaika hajah." Wahai Rasulullah, saya punya keperluan terhadap Anda. Qal, Rasulullah bersabda, "Da'ni." Biarkan saya. Fa innaka satadruka hajatak. Nanti kamu akan mendapatkan keperluanmu. Jadi Rasulullah memerintahkan laki-laki itu untuk membiarkan beliau berangkat untuk melaksanakan salat. Keperluan laki-laki itu nanti Rasulullah urus. Begitu maksud Rasulullah. Tetapi laki-laki ini fa'aba, yang enggak mau melepaskan tali kekang unta Rasulullah. Maka falamma khasya ayyahbisahu, ketika Rasulullah merasa khawatir laki-laki ini menahan dia sehingga beliau tidak bisa melaksanakan salat subuh, khafaqahu bisauti khafaqah. Beliau pecut atau cambuk laki-laki itu dengan pecut onta beliau sekali. Thumma madha, lalu berangkat Rasulullah. Fasalla salatal ghada, lalu beliau melaksanakan salat subuh. Falamma intafala aqbala biwajhi alal qaum. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat subuh, beliau menghadap dengan wajahnya ke arah orang-orang. Wajtama'al qaum haulahu. Ketika itu orang-orang sudah semua berkumpul di sekeliling Rasulullah. Faqal, lalu beliau bersabda, Ainal ladzi jalattuhu anifan. Di mana orang yang saya cambuk barusan, kata Rasulullah. Rasulullah mencari ketika menghadap ke jamaah orang yang dia cambuk. Di mana orang yang saya cambuk barusan? Fa'adaha. Lalu Rasulullah ulangi lagi kalimat tersebut. Di mana orang yang saya cambuk barusan? In kana fil qaum falyakum. Kalau dia ada di sini, kata Rasulullah, di dalam jamaah ini, hendaknya dia berdiri. Ketika itu para jamaah, faja'ala rajulu yaqul. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, A'udzu billahi ta'ala tsumma bi rasulih. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Maknanya laki-laki itu merasa tidak mungkin beliau membalas mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berlindung kepada Allah dan kepada Rasul daripada membalas mencambuk Rasulullah. Rasulullah kemudian beliau bersabda, Adzin minni. Mendekatlah denganku, kata Rasulullah. Hatta danamin. Sehingga laki-laki itu mendekat dengan Rasulullah. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadai wa nawwalahu sud. Lalu Rasulullah duduk di hadapan laki-laki tersebut, kemudian beliau mengambil pecut tadi atau cambuk tadi. Waqal, dan beliau bersabda, khud bijaldatik faksi minni. Ambillah cambuk ini, maka kisaslah saya, kata Rasulullah. Artinya balaslah saya. Faqal, laki-laki itu berkata, A'udzu billahi an ujallida nabiyah. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku mencambuk nabinya. Artinya dia tidak mau mencambuk Rasulullah. Qal, Rasulullah bersabda, khud bijaldatik faksi la ba'sa.
Silahkan ambil, kata Rasulullah, cambuk ini, balas saya, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Faqala, laki-laki itu berkata, a'udzubillah an ujallida nabiyah. Aku berlindung pada Allah dari mencambuk nabinya. Qal, Rasulullah bersabda, lah, tidak boleh, kata Rasulullah, illa an ta'fwa, kecuali engkau maafkan saya. Rasulullah tidak mau tidak dicambuk, kecuali orang yang beliau cambuk tadi mau memaafkan beliau. Lalu laki-laki tersebut fa'al kisaut, beliau campakkan, jatuhkan cambuk, waqala, dan dia berkata, qad afautu ya Rasulullah, saya sudah benar-benar memaafkan wahai Rasulullah. Tsumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai orang-orang, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, wala yadhlimu ahadum minkum mu'minan, dan tidak mendalimi seseorang dari kalian akan seorang mukmin, illan taqamallahu minhu yaumal qiyamah, kecuali pasti Allah tegakkan aturannya, hukumnya terhadap orang tersebut nanti di hari kiamat. Hadis ini para jamaah cukup menggambarkan kepada kita bagaimana mengerikannya ketika kita mendalimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang bukan karena unsur kesengajaan, tapi karena laki-laki itu tidak mau melepaskan tali kekang unta beliau, padahal beliau ingin buru-buru salat karena sudah waktu subuh, sehingga terpaksa mencambuk, memecut laki-laki itu. Tapi beliau tidak berhenti menyuruh laki-laki itu untuk mengkisas beliau, kecuali laki-laki itu mau memaafkan. Tidak mungkin kalau tidak berbahaya mendalimi orang lain. Begitu bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta laki-laki itu untuk membalas mencambuk beliau, para jemaah. Jadi ketika itu mari kita lihat diri kita sendiri, para jemaah. Sangat banyak kedaliman-kedaliman, walaupun bukan dalam bentuk mencambuk, yang kita lakukan terhadap saudara kita yang muslim yang lain. Baik dalam bentuk mendalimi kehormatannya atau mendalimi hartanya, sering kita lakukan, para jemaah. Maka seperti apa yang kita telah pelajari di malam Rabu yang lalu, fastahallalhu, maka mintalah halal kepada orang-orang yang sudah kita zalimi sebelum datang suatu hari la dinara wala dirhamah. Di saat itu tidak ada lagi berlaku transaksi jual beli, tebus menebus dengan mata uang, para jemaah. Wa an Sufyan As-Suri rahmatullahi alaihi annahu qala, dari Sufyan As-Suri, seorang tabi'in, semoga rahmat Allah untuknya, beliau berkata, in laqitullah, ya, ta'ala bisab'ina dzamban fima in laqitallahi ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanun alaika min antalqahu bidambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Jika kamu datang menghadap Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan engkau memiliki dosa dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 dosa, itu masih lebih ringan, kata Sufyan As-Suri, daripada engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu dosa dengan sesama hamba. Kenapa demikian, para jemaah?
Karena dosa dengan Allah itu mudah bagi Allah untuk memaafkan. Allah sudah mengumumkan dalam Al-Quran kepada kita, innahu huwal ghafurur rahim. Beliau Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Allah umumkan sifatnya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, maka tidak mungkin Allah mendendam terhadap seorang hamba, membenci seorang hamba karena satu dosa, lalu hamba itu tidak beliau ampuni, walaupun dia datang mengharapkan ampunan kepada Allah. Tidak mungkin. Maka semua dosa ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diampuni oleh Allah. Tapi dosa dengan sesama hamba tidak akan Allah ampuni kecuali hamba tersebut telah memaafkan kita. Maka sangat berat para jamaah dari sisi ini, sangat berat dosa dengan sesama hamba dibandingkan dengan dosa dengan Allah. Dari segi susahnya mendapatkan ampunan. Dari sini. Susah mendapat ampunan. Apalagi kadang dosa-dosa dengan sesama hamba yang mungkin kita sendiri tidak berani mengakui dosa tersebut. Yang mungkin kita sendiri tidak berani meminta maaf, menjelaskan dosa tersebut kepada hamba itu. Para jemaah, ini sangat besar para jemaah di sisi Allah nanti dibanding dengan dosa kita kepada Allah. Wa an Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih annahu qala. Dari Ibrahim bin Adham, semoga rahmat Allah untuk beliau berkata, la yambaghi lirrajuli idza kana alaihi dainun ayyastabigha bi zaid au bi aqalli minhu ma lam yaqdi dainahu. Tidak sepatutnya, kata Ibrahim bin Adham, bagi seorang laki-laki ketika dia masih memiliki hutang, dia membuat lauk dengan gorengan atau dengan yang lebih kurang dari itu selama ia belum melunasi hutang tersebut. Hutang artinya ada kaitan dengan harta orang lain. Ketika kita tidak membayar hutang, berarti kita menzalimi harta orang lain. Maka Ibrahim bin Adham berdasarkan seperti apa yang kita katakan tadi, besarnya dosa terhadap sesama manusia karena sangat sukar untuk dimaafkan, maka ketika walaupun sedikit masih ada hutang kita dengan sesama manusia, itu kita tidak patut untuk hidup enak sebelum melunasi hutang tersebut. Tanya sering tak fikir kadang alah bah tingah ku bayu. Kuronyo pemain le kero ku ngan mana umit. Ulam tengah napeng tang julu salusa ada bayu. Ketika kita berpikir demikian, artinya kita meremehkan hak hamba. Bayangkan kalau sebelum kita meninggal, sebelum kita membayar hutang lalu kita meninggal, berarti ada kezaliman terhadap hamba. Yang itu sangat sukar untuk dimaafkan para jemaah. Nah. Qala Maimun bin Mahran, innar rajula idza zalama insanan fa arada ayat tahalla minhu fafatahu walam yakdur alaihi fastaghfarallaha ta'ala lahu fi duburi salatih wa kharaja min madlamatih. Seorang ulama yang bernama Maimun bin Mahran, beliau punya solusi ketika kita menzalimi orang lain. Kata beliau, seorang laki-laki
ketika ia melakukan kezaliman terhadap seseorang. Lalu ia ingin meminta halal dari orang yang dizalimi. Fafatahu, tapi luput, artinya tidak mungkin meminta halal. Boleh jadi karena orang yang kita zalimi meninggal, atau orang yang kita zalimi itu sudah berpindah, yang kita tidak tahu lagi di mana tempatnya. Artinya keadaan tidak lagi memungkinkan kita untuk meminta halal, untuk meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Beliau punya solusi. Fastaghfarallaha lahu fi duburi salatih. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita zalimi tersebut. Solusi kata beliau, minta ampun kepada Allah terhadap dosa orang yang kita zalimi. Bukan minta ampun dosa kita. Dosa orang yang kita zalimi, kita mintakan diampuni oleh Allah. Istighfar untuknya, bukan istighfar untuk kita. Ketika kita melakukan demikian, kata Maimun bin Mahran, kharaja mim madlamatih. Orang itu keluar daripada kezalimannya. Artinya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah, ketika Allah melihat ikhlasnya hati kita untuk meminta maaf kepada orang itu, untuk meminta ampun, karena terhalangi kita tidak bisa meminta maaf, maka Allah sanggup membuat orang tersebut nanti memaafkan kita. Karena hati kita para hamba berada di dalam kekuasaan Allah. Jadi mudah bagi Allah untuk membolak-balik hati. Hati yang keras mudah dilunakkan, dilembutkan oleh Allah. Sebaliknya juga hati yang lembut juga mudah bagi Allah untuk mengeraskan. Maka walaupun mungkin nanti keadaan membuat kita tidak bisa, tapi yang seharusnya harus bisa. Ketika kita menzalimi orang, cari orang tersebut untuk minta halal, untuk dimaafkan. Tapi kalau keadaan membuat kita tidak bisa, tidak mampu melakukan itu, maka solusinya setiap habis salat beristighfarlah kepada Allah terhadap dosa-dosa orang yang kita zalimi. Insya Allah, Allah akan membuat orang tersebut nanti memaafkan kita di hari pembalasan. Kemudian wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qal, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau berkata, man a'ana zaliman ala zulmih au laqinahu hujjatan yudhidu biha haqqam ri'in muslimin faqad ba'a bi ghadabim minallah wa alaihi wizruha. Kata Ibnu Mas'ud, siapa saja yang membantu seorang yang zalim dalam kezalimannya, atau ia mengajarkan kepada orang zalim tersebut hujjah, teori kalau bahasa kita, sehingga dengan teori tersebut orang zalim itu mampu membatalkan hak seorang muslim, maka sungguh orang yang membantu orang zalim atau mengajarkan teori tersebut ba'a bi ghadabim minallah, dia pasti mendapatkan kemurkaan Allah, wa alaihi wizruha, dan untuknya dosa kezaliman tersebut. Ini yang lebih disayangkan para jemaah, karena dia menanggung dosa orang lain. Orang lain yang zalim, dia yang menanggung dosa. Kenapa? Karena dia ikut membantu orang zalim. Membantu memperkuat kezaliman, membantu memposisikan kezaliman, membantu teori-teori sehingga orang zalim bisa mengalahkan kebenaran, bisa mengalahkan seseorang muslim dengan kezalimannya. Maka Allah akan murka dan kita akan menanggung dosanya nanti.
Dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata kepada Ahnaf bin Qis. Kata Umar, "Man ajhalun nas?" Siapa orang yang paling bodoh, kata Umar. Beliau bertanya kepada Ahnaf. Ahnaf menjawab, "Mamba'a akhiratahu bidunyahu." Orang yang paling bodoh, kata Ahnaf, adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya. Makna orang yang menjual akhirat dengan dunia, artinya lebih mengejar dunia sehingga mengenyampingkan akhiratnya. Seperti Allah katakan dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Seharusnya dia harus mengerjakan kewajiban ibadah misalnya. Tapi karena urusan dunia, dia tinggalkan kewajiban ibadah. Misal, waktu salat sudah tiba. Di masjid sudah dikumandangkan azan. Tapi karena ada pekerjaan yang belum ia selesaikan, dia tinggalkan salat demi menyelesaikan pekerjaannya. Ini artinya dia menjual akhiratnya dengan dunianya. Menurut Ahnaf bin Qis, itu orang yang paling bodoh. Tapi Sayyidina Umar tidak menerima jawaban Ahnaf bin Qis. Beliau menjawab, "Ala unabbi'uka bi ajhali min hadha?" Maukah kamu aku beritahukan orang yang lebih bodoh dari ini lagi? Artinya itu benar bodoh. Orang yang lebih gelit dunia, gekubah akhirat, betul bodoh. Tapi yang lebih bodoh lom, menurut Sayyidina Umar. Ahnaf bin Qis ketika itu menjawab, "Bala ya Amiral Mukminin." Mau wahai Amiral Mukminin. Sayyidina Umar berkata, "Mamba'a akhiratahu bidunya ghairih." Yang lebih bodoh dari itu adalah orang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Nah, ini maknanya orang yang membantu kezaliman orang lain. Yang untung ganggapnya orang lain untung yang mendapatkan dunia. Orang merupah-rupah musuji. Ya, entah pernah tanya cara yang kiban cara berhak geron, menang geron, orang melupah lampu, merumpah tanah. Tak pernah caranya, murno caranya, menyonyo caranya berhak geron atau tak bantu lagi tanya. Sehingga berhaknya tanah. Padahal tanah orang lain. Tapi karena cara mbak tak pernah tanya kada kuasai bidangnya, sehingga jut tacok ke tanya. Berhak tanahnya gesok, kegop. Nyan artinya tak publo akhirat ditanya demi dunia gop, dunia orang lain. Nyan lebih bodoh kata Sayyidina Umar daripada orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Ya. Nyo untuk kemenangan gop, untuk kemenangan roh tu bangai tapi hanya berada bangai. Nyo untuk kemenangan gop. Ya, hati-hati para jemaah, bertanya kadang di dalam membantu orang yang perlu kita bantu. Tanya ketika membantu seseorang karena ada hubungan emosional, ada hubungan kedekatan, membuat mata getanya tertutup daripada kebenaran. Sehingga ketika itu yang kita benarkan adalah orang yang punya hubungan. Kita tidak peduli dengan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya yang benar, yang hubungan. Menyodroh saudara getanya ada salah, tapi betul. Ya, hati-hati. Menjual akhirat demi kepentingan dunia orang lain. Itu lebih bodoh kata Sayyidina Umar. Nah. Wa dzukira an Abi Bakrin Al-Warraq annahu qala. Disebutkan daripada Abi Bakrin Al-Warraq, beliau berkata, "Aksaru ma yunza'u minal qalbil iman zulmul ibad." Kata Abi Bakrin Al-Warraq, kebanyakan sesuatu yang berpengaruh tercabutnya iman dari hati seseorang,
Ya, sesuatu yang paling berpengaruh terhadap tercabutnya iman terhadap dalam hati seseorang adalah kezaliman terhadap sesama. Ini lebih mengerikan lagi para jemaah. Seorang ulama namanya Abi Bakrin Al-Waraq, beliau mewanti-wanti kita bahwa yang lebih besar kemungkinan menyebabkan iman tercabut dari dalam dada adalah kezaliman terhadap sesama. Hari ini boleh jadi kita para jemaah sebagai orang muslim, sebagai orang yang taat, yang rajin beribadah, yang keluar masuk kadang ke masjid. Tapi ketika kezaliman terhadap saudara tidak mampu kita tinggalkan, atau tidak kita mintakan halal, maka nanti pada akhir boleh jadi sebelum nyawa berangkat meninggalkan tubuh kita, maka iman lebih dulu berangkat. Ketika iman lebih dulu berangkat, maka berangkatnya roh meninggalkan tubuh dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang cukup ditakutkan. Dan para ulama sudah banyak menyatakan bahwa dosa-dosa kezaliman adalah penyebab iman akan meninggalkan hati sebelum ruh meninggalkan jasad. Nah, maka jangan anggap remeh kezaliman sedikit pun. Jangan anggap remeh kezaliman walaupun sedikit. Wasuila Abul Qasim Al-Hakim, hal min dzambin yanza'ul iman minal ab. Abul Qasim Al-Hakim ditanyakan, adakah daripada dosa yang membuat iman tercabut dari seorang hamba? Nah, pertanyaan kepada Abu Qasim Al-Hakim, pukehna dosa-dosa yang menyerta puput dosanya gadah iman ditanya. Nah, Qal Abu Qasim menjawab, na'am. Ada salah satu asya tanzi'ul iman minal ibad. Ada 3 perkara kata beliau yang dapat mencabut iman dari seseorang. Awaluha, yang pertama, tarkus syukri alal Islam. Tidak mensyukuri Islam. Yang pertama, meninggalkan mensyukuri Islam. Anak tak syukur dan nyawa gepulahi oleh Allah je ke urang Islam. Igop di luar Islam, hek je minta hidayah, bui temung Islam kadang. Tanya bak mak dekon tika lahir, ban lahir, langsung Islam. Tapi anak tak syukur. Tak anggap remeh. Ya, ni tanya. Tak anggap nyan hana ayu. Tak anggap dia tanya. Sehingga tak sia-siakan Islam. Sehingga hukum-hukum Islam, aturan-aturan dalam Islam, urang dah berumur dia tanya. Nyan yang pertama sekali akan menyebabkan iman tercabut dari hati kita nyawa. Jadi Islam ini harus kita anggap sebagai nikmat yang paling besar yang seharusnya terus kita syukuri di dalam kehidupan. Jadi tanya bersyukur ada pulih dia bilang. Sakit tanya. Ban sakit gebi pulih Allah bersyukur. Bersyukur kadang tak kanduri, tak undang anak yatim, tak undang tetangga, tak undang saudara-saudara, tak undang gure-gure, tak si kameng-kameng. Bersyukur karena kagebi sehat Allah. Seharusnya mensyukuri nikmat Islam lebih dari nyalam. Man puna perle tak si kameng tak kanduri, konyan yang berle. Usit makna mensyukuri nikmat Islam, yaitu mengaplikasikan aturan Islam dalam kehidupan dengan sebenar-benarnya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah dalam Islam dengan cara sempurna. Sempurna apa? Baik bak ibadah mentang Islam tanya. Bak muamalah kah hana muri Islam. Bak ibadah Islam khusyuk duk gedeh kadang pada semayang. Tapi bak muamalah kah muamalah katanya, kah kon muamalah Islam, kah muamalah kafir kadang. Nyo hana benar-benar katanya lom ta aplikasikan Islam dalam kehidupan. Jadi mensyukuri melaksanakannya. Nyan mensyukuri.
Hana gelakai kameng, hana gelakai manok, hana gelakai itik, hana gelakai lemur lembak. Nyan dilaksanakan. Nyan kun mensyukuri. Nyan. Yang kedua yang menyebabkan iman tercabut dari seorang hamba, kata Abul Qasim, wasani tarkul khaufi ala dhihabil Islam. Yang kedua, kurang khawatir terhadap hilangnya Islam ini. Hanaya dulu katanya mu bacut pi gadah Islamnya bak katanya. Hanaya tu. Ana peduli. Tanging keadaan ro de muna-muna nya munyo gadah Islamnya, hana tak peduli. Tanging keadaan masyarakat de muna danyo munyo gadah Islam di kampung danyo gibanyo, hana peduli danyo. Kurangnya khawatir kita, kurangnya risau kita, kurangnya peduli kita terhadap hilangnya Islam, ini akan mengakibatkan nanti iman tercabut dari dada kita. Maka tanya harus punya rasa risau, harus punya rasa khawatir. Pertama terhadap diri sendiri, kemudian terhadap keluarga, kemudian terhadap tetangga, masyarakat sekitar kita. Nyo harus tak khawatir. Tanging keadaan awaknya kadang muyak semayang hanli, nyo hana khawatir macam tanya kiban. Uro dua uro tu menyo hana li katanya semayang ino sang mesti hana soli. Bukti je hana mudah hai tim jak semayang lemas. Nya benar khawatir katanya. Pek mangat tapi duha-duha sakai nom tuji alah kuna yang penting sampai duha-duha na kamu ino hanse yang melinggai tanya kiban. Kau jak lah masjidnya, nya berkhawatir tanya. Kau je berkhawatir tu gadah Islam. Nya hana khawatir nya menyebabkan gadah iman. Wasalis yang ketiga, ad-dulmu ala ahli Islam. Ya, yang mempengaruh dengan babnya. Yang ketiga yang membuat dosa yang membuat iman dicabut dari hati seorang hamba, yaitu ad-dulmu ala ahli Islam. Berlaku zalim, berlaku aniaya terhadap orang-orang Islam. Aniaya terhadap orang Islam. Orang Islam, saudara-saudara katanya. Aniaya terhadap istri, aniaya terhadap anak-anak, aniaya terhadap saudara, aniaya terhadap tetangga, aniaya terhadap masyarakat. Nyo hati-hati. Tidak hanya cukup berdosa, bisa berdampak fatal hilangnya iman dari dalam dada kita. Sebenarnya kalau lain juga masih banyak para jamaah dosa-dosa yang menyebabkan iman hilang, terutama dosa-dosa besar. Di antaranya pernah kita dengar kisah para jamaah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Beliau itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikatakan adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah, yang sangat suka bersedekah. Bahkan ketika beliau bersedekah, beliau mengeluarkan hartanya tanpa menghitung-hitung. Tegutut peng lengkap kena juk keterkah hana kekalan on padit ile. Nyatanya ada kalan le on padit. Ada banding-banding yang ubud tajuk, yang rayut dah kubah gerot. Al-Kamahana. Beliau rajin beribadah, selalu di belakang Rasulullah, di saf belakang Rasulullah melaksanakan salat jamaah. Beliau sangat suka bersedekah, bahkan bersedekah beliau tidak hitung-hitung berapa jumlahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau sakaratul maut, istrinya mengirim utusan untuk melaporkan kepada Rasulullah. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, karena ada satu urusan, Rasulullah mengirimkan Ali, Bilal, Salman dan Ammar untuk menjenguk Alqamah. Ketika para sahabat ini melihat Alqamah sudah benar-benar dalam keadaan naz'ah, maka ditalkinkan Alqamah. La ilaha illallah. Alqamah lidahnya ketika itu kaku, keras, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beberapa kali diulang-ulang, ditalkinkan, tidak bisa. Sehingga para sahabat sudah sangat yakin ini Alqamah orang celaka. Bukan orang yang bahagia. Kon saadah Alqamahnya pasti syakawah. Bukti je hanya kun kalimat la ilaha illallah. Maka ulanglah Bilal melapor kepada Rasulullah. Ketika Bilal menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah berpikir apa penyebabnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di dekat beliau, ahayun abawahu, apakah ibu bapa
Bilal masih hidup? Saat ada sahabat yang menjawab, amma abuhu qad mata. Ayahnya wahai Rasulullah sudah lama meninggal. Tapi Alqamah itu punya seorang ibu yang sudah renta. Lalu Rasulullah pesan Bilal, datangi rumah ibu Alqamah, sampaikan salam saya dan bilang kalau dia sanggup datang menghadap saya, menghadaplah kepada saya. Kalau tidak, saya akan datang menjumpainya. Datang Bilal para jemaah ke tempat ibu Alqamah. Disampaikan salam Rasulullah dan pesan. Ketika Ibu Alqamah mendengarkan pesan daripada Rasulullah, beliau mengatakan tidak pantas Rasulullah yang datang pada saya. Saya akan datang. Datanglah Ibu Alqamah ke tempat Rasulullah. Kemudian singkat cerita Rasulullah langsung bertanya kepada Ibu Alqamah, bagaimana menurut pendapat Anda dan Alqamah tersebut? Ibunya menjawab baik. Wahai Rasulullah, Alqamah itu orang yang rajin beribadah dan suka bersedekah. Jadi jawaban ini belum memuaskan Rasulullah. Tidak mungkin kalau seperti itu membuat lidah Alqamah kaku. Pasti ada salah. Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada ibu Alqamah, kaifa haluhu bainahu wa bainaka? Kalau bahasa kita, yang ingin saya tanyakan, wahai ibu Alqamah, adalah hubungan antara Alqamah itu dengan Anda bagaimana? Ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, inni sakhitatun wajidatan. Kalau persoalan yang Anda tanya hubungan dengan saya benar-benar marah terhadap Alqamah. Baru Rasulullah mendapatkan apa penyebab lidah Alqamah kaku, keluh, tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika ditalkin oleh para sahabat. Sehingga ketika itu Rasulullah meminta Ibu Alqamah untuk memaafkan. Tapi Ibu Alqamah tidak bisa karena benar-benar marah. Maka Rasulullah perintahkan Bilal, cari kayu bakar yang banyak, kumpulkan, buat api, biar saya bakar Alqamah. Supaya tidak dibakar lagi oleh Allah nanti di akhirat. Ketika Ibu Alqamah mendengar Rasulullah ingin membakar Alqamah, rupanya sebenci-bencinya ibu dalam hati yang paling dalam ada kasih sayang. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan engkau bakar di hadapan saya. Karena walaupun bagaimanapun dia itu adalah buah hati saya. Nyokun tanya, boh jantung hati ikunya. Yan, anu agam ku taboh, baik netur ikulung Rasulullah, haik ku kalat. Ada kesempatan Rasulullah untuk memperbaiki di situ. Wahai Ibu Alqamah, kalau engkau tidak sanggup melihat anakmu aku bakar di dunia, padahal api dunia ini tidak seberapa panas dibandingkan dengan api akhirat, dan azab dunia ini tidak seberapa pedih, sebentar saja, sedangkan azab di akhirat kekal, mungkinkah engkau mampu nanti melihat anakmu dibakar oleh Allah dengan api neraka yang azabnya sangat pedih dan kekal? Kalau kamu tidak mampu, maka maafkan dia. Ketika itu para jamaah baru Ibu Alqamah bangkit berdiri sambil berkata, Ushhiduka ya Rasulullah wa man haulahu wa man haulak wa man hadarani. Aku persaksikan kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada orang-orang yang hadir di sekitarku, anni qad afautu Alqamah. Aku benar-benar sudah memaafkan Alqamah. Lalu Rasulullah panggil Bilal. Bilal, intalik ila Alqamah. Wahai Bilal, berangkat kepada Alqamah. Coba lihat apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kadang ibunya terpaksa memaafkan karena tidak enak dengan aku. Tapi hatinya sebenarnya tidak memaafkan. Maka berangkatlah Bilal para jemaah ke rumah Alqamah. Ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, beliau mendengar Alqamah sudah lancar mengucapkan La ilaha illallah. Pada akhir ucapan itu berhentilah nafas Alqamah. Beliau menghadap Allah dalam keadaan beriman. Tidak terjadi dalam keadaan kufur, dalam keadaan beriman. Segeralah masuk Bilal ke rumah Alqamah sambil Bilal berkata, Inna sukhta ummahu hajiba lisanahu an qauli la ilaha illallah. Yang membuat lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah ternyata adalah marah ibunya.
Dan sekarang yang membuat lidah Alkamah lancar mengucapkan kalimah la ilaha illallah adalah ridha ibunya. Ketika itu datang Rasulullah mensalati, lalu ketika Alkamah dikuburkan, Rasulullah berpidato sedikit para jamaah di kubur Alkamah. Kata beliau, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, hai sahabat-sahabatku dari kalangan muhajirin wal ansar. Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu adlun wala sarf. Siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka untuk orang tersebut laknat Allah dan tidak akan diterima sama sekali ibadah wajibnya dan ibadah sunatnya. Hati-hati para jemaah. Nah, ini juga termasuk salah satu dosa yang membuat iman akan lebih dulu keluar dari dalam dada sebelum keluar roh. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini bermanfaat.